Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya Bu ya, dalam rangka pertemuan P2K2 program Keluarga Harapan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan menyempatkan waktunya. Terima kasih ya ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi Bu, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat materi yang kemarin Bu? Masih ada yang ingat? Boleh tunjuk tangan? Oh iya, Ibu silahkan. Ya, tentang apa Bu? Tentang gizi dan kesehatan ibu dan anak. Nah, kira-kira gizi ibu untuk pas hamil itu seperti apa Bu? Harus mencukupi karbohidratnya, apa lagi Bu? Vitaminnya. Vitamin dari apa Bu? Dari buah-buahan, sayurannya berupa mineral, kemudian apa lagi Bu? Protein buat lauk pauk. Dan jangan lupa buat ibu hamil minum tablet tambah darah. Seberapa banyak Bu tablet tambah darahnya? Yaitu 90 biji berturut-turut, 90 hari berturut-turut. Nah, itu minimal ya Bu ya. Nah, kemudian sekarang kita langsung saja masuk ke materi, yaitu pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke sesi kekerasan terhadap anak, ada yang tahu Bu apa itu anak Bu? Ada yang bisa ngasih penjelasan sebentar kepada saya atau kepada teman-temannya? Oh iya, Ibu silahkan. Oh ya, benar sekali. Anak-anak adalah anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Jadi anak yang baru berumur 18 tahun ke bawah itu adalah masih disebut sebagai anak. Tepuk tangan dulu buat ibunya. Makasih Bu. Nah, kemudian selain itu, janin yang masih dalam kandungan itu disebut juga adalah anak. Nah, kemudian kekerasan terhadap anak. Apa sih Bu yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak? Nah, kita mungkin bisa lihat di screenshot ini Bu. Ada yang bisa bacakan poin besarnya ya Bu ya. Nah, ya, ini bacakan setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak. Ini disebut dengan kekerasan terhadap anak. Nah, ini semua adalah perlakuan salah. Kira-kira ibu-ibu di sini bagaimana sama anak-anaknya, sama anak tetangganya? Sering nyubit Bu? Sering kesal sama anaknya juga? Sering nyubit? Nah, kira-kira itu termasuk kekerasan atau enggak Bu? Termasuk. Nah, makanya di sini juga ada Bu jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Kira-kira ibu-ibu di sini pernah melakukan kekerasan yang mana? Kita lihat ya Bu ya. Nah, di sini ada 3 jenis kekerasan Bu. Bisa dilihat ya Bu ya. Kelihatan ya. Pertama yaitu fisik. Pengertiannya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh nggak Bu? Kekerasan fisik contohnya seperti apa? Ya, Ibu silahkan. Kekerasan contohnya nyubit, benar. Ada lagi nendang, Bu, jewer dari dapur sampai ke depan. Wah, telinganya jadi panjang sekali ya Bu ya. Nah, itu termasuk kekerasan terhadap anak. Nah, bahkan kadang-kadang kita nggak sengaja kalau sedang anak lagi ngeyel-ngeyelnya, apa Bu ngeyel Bu? Lagi bandel-bandelnya, kalau kita lagi gregetan, kita goyang-goyangkan seperti itu. Pernah Bu? Kita goyang-goyangkan anak saking gregetannya, itu salah satu termasuk kekerasan terhadap anak berupa psikis. Nah, jadi kalau bisa jangan diulangi lagi Bu. Karena anak itu meniru orang tua. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan terhadap anak akan merekamnya. Ya Bu ya. Kemudian kekerasan secara psikis. Ada yang bisa bantu bacanya Bu? Oh ya Ibu silahkan. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak.
Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, ini Bu ya. Ada yang bisa ngasih contohnya Bu? Psikis. Psikis itu seperti apa Bu? Kalau fisik tadi kan dia lebih ke badan ya Bu ya, lebih ke badan. Kalau psikis dia lebih ke perasaan ya Bu ya, lebih ke perasaan. Contohnya ibunya sering ngomongin anaknya. Kalau sering ngomong anaknya sering gimana Bu? Mungkin suka bentak-bentak anak, sering bilang anak bodoh, anak tolol. Jadi itu adalah termasuk kekerasan psikis Bu sama anak. Jadi kalau kita kata-kata itu adalah doa ya Bu ya. Jadi jangan sering-sering mengatakan anak seperti itu karena dia akan menimbulkan rasa kecil hati di dalam hati anak. Kemudian mungkin ibunya sering melototin anaknya kalau lagi apa mau berbuat apa dikit dipelototin, mau ngapain dikit dipelototin, jadi anak nggak bisa berkembang. Kemudian apa lagi Bu? Bisa dibaca Bu? Mungkin kan kadang-kadang kita nggak sadar ya Bu ya, kita sering membanding-bandingkan anak kita sama anak tetangga. Nah, itu termasuk dalam kekerasan psikis. Gak sadar ya Bu ya, kadang-kadang gitu, wih kamu ini sering coba kayak tetangga. Nah kayak gitu, pasti sering kayak gitu. Jadi tuh lebih baik jangan diulangi lagi ya Bu ya. Ada yang sering seperti itu Bu? Nah gak ada juga. Nah gak ada ya Bu ya? Oh gak ada yang ngaku Bu. Oke, gak ada yang ngaku apa-apa ya Bu ya. Yang penting nanti jangan dipraktekin lagi, jangan dilakukan lagi. Kemudian kekerasan seksual. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, ada yang suka seperti ini Bu? Nggak ada. Ada yang nggak nyadar kadang-kadang seperti itu. Nah, ada yang bisa ngasih contoh Bu kekerasan seksual yang sering dialami oleh anak-anak. Mungkin kalau yang sering kita dengar adalah pemerkosaan, itu yang paling parah Bu ya. Kemudian apa Bu? Kalau lelaki sama lelaki apa itu Bu? Sodomi. Siapa lagi Bu? Nah, mungkin ini hal-hal yang tidak kita sadari Bu. Kadang-kadang kita suka mencolek pantat anak. Ada Bu. Mungkin ada yang suka ngeremas payudara anaknya. Ada Bu. Jangan sampai ya Bu, itu termasuk kekerasan seksual. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar sudah mencolek pantat anak kita ataupun memegang kemaluannya. Nah, mungkin mungkin ini nanti saya akan putarkan filmnya. Ini Bu tentang film Geni ya Bu ya. Coba kita tonton terlebih dahulu film Geni. Nah, sudah kita tonton ya Bu ya film Geni. Nah, itulah kadang-kadang kekerasan seksual terhadap anak. Dari film tadi kita bisa lihat kekerasan terhadap anak itu tidak terjadi hanya di lingkungan keluarga saja, di lingkungan luar saja, tapi kadang-kadang dilakukan oleh orang terdekat, mungkin orang tua, mungkin kakek, mungkin nenek, mungkin guru di sekolah, guru ngaji, kadang-kadang orang di jalan nggak kita kenal, dan entah itu mungkin sahabat orang tua kita, sahabat kita. Nah, itu bisa saja terjadi ya Bu ya. Jadi lindungi anak-anak kita dari kekerasan. Nah, mungkin cukup sekian Bu kita materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bu? Nggak ada. Alhamdulillah sudah jelas semua ya Bu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak terjadi sama anak-anak kita, tidak terjadi kekerasan terhadap anak-anak kita, baik itu kekerasan secara fisik, psikis, ataupun secara seksual. Nah, sebelum kita tutup Bu, saya mau tanya dulu, kekerasan fisik tadi apa Bu? Yaitu kekerasan yang terjadi lebih pada tubuh anak. Kalau psikis adalah kekerasan yang sering tidak kita sadari, berupa kadang-kadang berupa kata-kata, pembandingan kepada sama anak-anak tetangga atau lainnya. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa berupa pantat dicolek atau pemerkosaan, sodomi, atau disuruh jadi pelacur atau seperti apa dan lain-lainnya sebagainya ya. Nah, itu adalah tipe 3 kekerasan terhadap anak. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan kita berikan tepuk salut kepada kita semua yang sudah menjadi orang tua yang lebih baik
kedepannya dan selamanya. Semoga. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.